Di sebelah kiri layar, kita melihat keindahan kehidupan tradisional yang penuh dengan kearifan lokal dan nilai-nilai yang diberikan dari generasi ke generasi. Di seberangnya, terhampar panorama kota modern yang mencerminkan kemajuan teknologi. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara kita hidup dan mempertahankan tradisi. Dalam perjumpaan antara digitalisasi dan tradisi, kita diperkenalkan pada pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mempertahankan warisan budaya kita di tengah gelombang kemajuan teknologi yang tak henti? Kami telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh yang mengenal budaya dengan baik. Mari kita dengarkan penjelasan dari tokoh tersebut. Adanya teknologi yang sekarang ini kita rasakan, mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Cuman kalau yang Bapak rasakan sekarang ini itu khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini, itu biasanya ya tidak semuanya, biasanya itu untuk tingkah lakunya, sopan santun budi pekertinya itu, itu kurang, sangat kurang. Waktu Bapak masih sekolah dulu itu seperti budi pekerti sopan santun itu diajarkan di sekolahan, ada kurikulumnya. Sekarang ini kan tidak diajarkan. Kita tidak menyangkal anak-anak muda sekarang itu sangat pandai, pinter-pinter, tapi kadang-kadang sopan santunnya itu kurang seperti itu. Itu dalam pergaulan itu saja. Dan sama orang tua biasanya kalau di keraton itu kan bahasa itu kan harus kita tata dalam keraton. Basa Jawa sik alus, tapi ada basa Jawa ngoko itu yang biasanya kita sehari-hari gitu. Tapi kalau kita sama ngarso dalem atau semua keturunan raja itu bahasanya kita beda. Kalau sama keturunan raja, kalau mau mengatakan kamu itu, kalau kita mendengar jenengan, jenengan dalam. Kalau bahasa biasa itu kowe, sampeyan, itu contoh bahasa, itu bahasa untuk pergaulan. Harus kita sekarang, kalau zaman sekarang itu anak-anak muda itu tidak bisa membedakan antara yang tua sama anak-anak muda biasa berteman, ngomong-ngomong sama teman, ngomong-ngomong sama orang yang lebih tua itu tidak bisa membedakan. Itu di antara seperti itu yang Bapak rasakan. Tapi juga gimana ya, memang zamannya itu memang sekarang seperti itu. Seperti contoh segitu. Kalau zaman dulu, kalau putri-putri sultan itu kan setelah mandi nunjau rambutnya itu dikeringkan dengan ratus. Kalau itu diterapkan sekarang, itu mengeringkan rambut pakai ratus biar wangi dan harum, itu memakan waktu. Kalau sekarang mau ke kuliah atau mau kerja, ngeringkan rambut saja 1 jam, itu kan sudah tidak relevan. Nanti setelah telat naik spor, naik ke motor, naik kendaraan sudah, itu perkembangan itu harus kita maknai dengan harus kita mengikuti aja. Mempermudah kehidupan kita untuk seandainya dulu kan belum ada lampu penerangan, sekarang sudah ada. Sekarang belum ada berita-berita, televisi juga jarang 1-2 yang punya. Sekarang setiap orang bahkan punya televisi. Itu untuk menyerap informasi yang dulu jarang kita dengar. Di Jakarta itu ada itu kalau zaman dulu kemerdekaan itu kita tahu cuman dulu Soekarno bicara di radio, bahwa negara Republik Indonesia sekarang sudah merdeka gitu. Tapi ternyata Belanda masih ada Belanda di sini ya. Jadi kan kita kan jadi masih belum begitu paham dengan ada televisi. Tapi kan kita juga bisa melihat keadaannya yang bahkan kita di rumah
Kita di Amerika bisa melihat secara langsung, di Rusia, di mana seperti itu. Jadi kemajuan teknologi memang kita rasakan. Kalau dulu cuma kabar saja, kabar yang kita dengar. Kalau sekarang ya kabar sama perianya bisa ngelihat. Oh itu ya, kan mungkin nyatanya seperti itu, mana? So, seperti ya itu contoh-contoh umum, lihat bola itu aja, nah kan bisa menyaksikan. Padahal itu pertandingannya di Brasil, di Italia, mau kita itu tadi untuk mempermudah informasi yang kita dapat. Kebudayaan yang ada di khususnya di daerah Yogyakarta, di Jogja. Kalau di Keraton Ngayogyakarta di Ningrat itu tradisi itu sampai sekarang masih kita uri-uri, masih kita lestarikan. Anak-anak kita itu banyak yang belajar menari, belajar nembang, belajar gamel. Nah, itu sekarang kan ada universitas diisi itu dalam rangka untuk menggali kebudayaan zaman dulu. Tapi kalau cuman ya beberapa saja orang yang anak muda yang mau seperti itu, malah justru orang-orang Eropa malah justru gandrung sama kebudayaan kita. Tapi kalau anak-anak muda itu relatif kecil yang suka itu, apalagi yang jurusan karawitan, jurusan nari itu cuman beberapa. Kalau nari juga masih banyak yang karawitan, dalang itu sudah sangat memperhatikan. Tapi ya kalau di dalam keraton itu masih, khususnya di Jeron Beteng di Jogja itu, kebudayaan itu masih kita uri-uri sampai sekarang. Bahkan sampai kebudayaan bahasanya, kebudayaan membuat batik, kerajinan, sampai sekarang malah sekarang kita ada inovasi baru. Kalau zaman dulu kan batik itu kan cuma untuk pakaian ya. Kalau sekarang bisa ada yang jadi tas, ada yang jadi topi, bahkan ada yang pakai alas kaki pakai itu. Itu inovasinya, kreativitas para abdi dalam itu untuk untuk mengembangkan budaya. Jadi tidak pasif cuman untuk kain atau sama, kan bahkan para bintang-bintang film itu ya ada yang pakai baju batik, tapi dibuat sedemikian rupa agar bisa mengikuti zaman yang ada di sini. Tapi ya cuman beberapa saja yang tidak mayoritas, tapi cuman ya khususnya di Keraton Yogyakarta sama di Keraton Solo yang masih kental dengan budaya-budaya yang ada di Jawa itu. Yang ada khususnya di negara kita itu pemerintah sudah sudah berusaha. Contoh konkret sekarang ada perguruan tinggi masalah di bidang kesenian tadi. Untuk keseimbangannya ya itu tadi, itu nanti harus jadi tanggung jawab setiap kepala daerah. Mana di Jogja sama yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, tentunya kan budayanya beda. Tapi kalau di Jawa nanti kebudayaan itu sudah berkembang sedemikian rupa. Tapi kalau di luar Jawa nanti tidak ada perkembangan, ya kurang sinkron. Itu harus nanti pemerintah itu harus bisa ditata para gubernur itu untuk bisa melestarikan budaya yang ada di masing-masing di daerah masing-masing. Tapi kalau di Jogja, di Solo itu, di Jawa Tengah khususnya itu saya rasa juga sudah bisa mengimbangnya antara teknologi dan kebudayaan tadi. Teknologinya ya nanti yang dimasukkan di kebudayaan itu antara lain ya tadi untuk mengiringi tari-tarian. Kalau zaman dulu kan cuma gamelan saja. Kalau sekarang cukup pakai tape recorder itu sudah nggak ada gamelan, itu sudah bisa mengiringi seperti wayang. Wayang itu juga seperti itu. Zaman dulu kan pokok wayang banyak, sekarang cuma beberapa wayang saja untuk mewakili
karakter-karakter yang ada di wayang seperti Kresna, seperti Burisrawa, seperti Werkudara Arjuna itu cuman beberapa wayang saja itu sudah bisa mewakili. Dua harus banyak itu. Kalau di sekolah di situ cuman beberapa saja yang ditampilkan, yang biasanya dipakai untuk pentas wayang itu, tapi tidak semuanya dipakai, cuma beberapa saja ya. Saya kira itu ya. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, merangkul inovasi dan konektivitas tanpa batas. Namun, tidak boleh kita melupakan nilai-nilai leluhur yang telah membentuk identitas kita selama berabad-abad. Kunci sejati adalah menjembatani kesenjangan antara teknologi dan tradisi, memungkinkan inovasi untuk saling mendukung, bukan menggantikan nilai-nilai budaya yang berharga bagi kita sebagai masyarakat. Mari kita jadikan digitalisasi sebagai alat untuk melestarikan dan memperkuat warisan budaya kita, sambil terus menghargai dan mempelajari nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Membawa masa depan dengan menghargai masa lalu. Mari kita berinovasi dengan hati yang terbuka, meneruskan tradisi sambil merangkul teknologi demi kesinambungan budaya yang kaya dan berkelanjutan.